Oke. Ini hong. Serba like. Apakah ini sudah direkam, Pak? Wes. Udah mulai. Sudah. Kita cek suara dulu nih. Cek tes 1 2 3. Lihat apa? Spektrum di layar monitor. Jika ada naik turunnya berarti ada suara gitu, Pak? Ya, naik turun. Oke. Kalau sampai di warna merah, nah itu kan saya warna merah tuh. Oh, terlalu dekat berarti. Itu berarti terlalu dekat mencapai peak. Oh. Itu nggak bagus kalau kita anu-anuin. Tahan dulu. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut saat acara. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahyu Nugroho. Pak, di acara apa ini, Pak? Acara ngobrol-ngobrol di Semanda Podcast. Ngobrol-ngobrol di Semanda Podcast. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sungguh sampai 7 kali. Luar biasa. Karena beliau ini adalah apa ya? Pencetus atau bukan pencetus ya? Pencetus lah. Apa itu namanya, Pak? Pelaksana ya. Pelaksana tugas dengan penuh ide. Wah, kita sambut Pak Yahidi Setiadiasto. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak Wahyu? Oh, ini sepertinya ada yang mau dibalik. Tapi tak apa. Karena memang adanya podcast ini ya, ibarat kata kontribusinya Pak Yahidi itu sangat besar. Ya. Gimana ya rasanya ya? Ya, seiring berkembangnya teknologi, Pak. Jadi SMA 2 itu pengen menyesuaikan diri dengan teknologi-teknologi. Termasuk podcast ini, Pak. Podcast. Jadi memang saat ini sepertinya yang saya ketahui ya, Pak, di SMA atau mungkin instansi-instansi yang lain juga memiliki podcast. Iya, maka dari itu. Ya supaya nggak ketinggalan lah. Kemudian podcast ini juga sebagai sarana informasi sih. Ya, berkaitan dengan hal tersebut, Pak, ini bagaimana sih, Pak, proses terjadinya atau bisa apa ya, ada tempat atau ruang podcast di Semanda, Pak? Ya, ini prosesnya agak panjang. Ini mulainya bulan apa ya? Tahun kemarin ini sudah 1 tahun nih, sudah 1 tahun. Iya. Kita survei dulu ya kan. Survei. Nah, ruangan ini dulunya itu perpustakaan, Pak. Oh, iya. Ini perpustakaan. Ya. Sampai sekarang juga namanya masih perpustakaan sih. Iya, tapi kan salah satu bagian dari perpustakaan digunakan sebagai ruang podcast. Bener, Pak ya? Bener. Nah, ini statusnya masih pinjam sih. Masih pinjam, enggak apa-apa, tapi nanti kan bisa. Yang penting meskipun pinjam, yang penting hasilnya nanti, Pak, kita lihat bersama. Iya, tapi ini udah lumayan ya, ukurannya cukup lah untuk 4 orang itu maksimal sih. Maksimal sudah, 4 orang bisa. Ya, maksimal. Dengan operatornya 1. Ya. Di ruangan ini. Nah, ini Pak, berkaitan dengan yang sudah ada sekarang. Ini kan saya sudah bisa melihat mic, juga sudah bisa merekam. Mungkin ini yang tidak dilihat ya, ada lighting juga. Ya. Sudah termasuk berapa persen, Pak, untuk ruang podcast ini, Pak? Ya, untuk kelengkapan ruangannya sendiri ini sudah cukup sebenarnya. Untuk podcast ini cukup. Ya, pertama ada mic, ini yang paling penting ya. Untuk podcast mic. Ya, mic. Mic ada di sini ada 5 mic. Kita siapkan 5 mic, 1 cadangan ya. Oh iya. Kemudian tapi yang di sini yang ready 2. Ya. Mungkin di sini nggak lihat ya di meja. Terus persiapan. Kelengkapannya ini kira-kira 70% lah. 70%. Sehingga kedepannya masih bisa di-upgrade lagi sih. Oh iya. Sesuai yang disampaikan kepada teman jenengan ya, kemarin kalau nggak salah itu Wahyu. Ya, Wahyu itu. Iya. Tapi saat terdengar nama Wahyu saya tuh kayak merasa itu saya gitu loh, Pak. Iya, tapi ya padahal bukan jenengan ini. Bukan. Wahyu itu kan guru bahasa Indonesia. Sementara di sini Wahyu itu kan host. Nah, tapi enggak apa-apa lah. Itu katanya akan ada penambahan monitor dan juga yang lainnya. Kira-kira realisasinya itu kapan, Pak? Iya, secepatnya. Iya, secepatnya. Jadi monitor nanti ada di sini, Pak. Oh, monitor dan di sini ya ada animasi ya. Ini pokoknya baru dibayangkan saja itu sudah meriah sekali. Iya, jadi sabar ini. Selama podcast itu nanti akan ada tampilan-tampilan ya. Tampilan-tampilan di sini. Bisa juga di sini sebagai media kita kalau mau browsing ya kan. Misalkan Pak Wahyu tanya apalah kita browsing aja langsung ya. Itu saya pernah lihat yang kayak gitu, Pak. Acara
no secret. Nah, itu bintang tamunya di sini duduk. Terus di belakangnya itu ada layar Google. Google tolong carikan informasi tentang ini. Muncul beritanya, Pak. Gitu, Pak. Oh, jadi nanti keren itu sekali. sih. Ini memang tak lepas dari apa ya? Inovasi yang muncul dari Bapak Yahidi. Ini Pak, ngomong-ngomong, Pak. Setahu saya, background Anda kan guru seni. Tetapi kok saya melihat Anda sangat aktif di bidang telekomunikasi atau apa itu namanya? Informasi. Apa itu, Pak? Ulangi, Pak. Dari ulangi ya. Teknologi informasi atau nama lainnya apa, Pak? Ya, orang IT mungkin ya. Oh, IT. Nah, itu, Pak. Terus ya orang-orang menyebutnya orang IT sih. Orang IT. Nah, backgroundnya seni, tetapi sangat menguasai IT. Itu bagaimana ceritanya, Pak? Ini kalau diceritain 2 jam ini, Pak. Wah, seru sekali. Berarti secara tidak langsung Anda minta waktu lagi untuk yang 2 jam. Ya, nanti di part kedua ya. Ini saya sampaikan. Memang secara ijazah saya itu S1 seni musik. Iya benar. Kalau bisa main musik nggak kaget saya. Iya kan. S1 seni musik. Tapi di dalam perjalanannya sebelum saya kuliah di seni musik itu memang sejak kecil saya sudah hobi, Pak, di bidang teknologi. Sudah seperti kelas 2 SD, yang lain belum pernah kesetrum PC, saya sudah pernah kesetrum SD, PC. Pak. Iya. Luar biasa sekali. Ya, saya ngalami, Pak. Yang namanya monitor itu hitam putih, yang ngalami. Loh, ngomong-ngomong, Pak, kok bisa kelas 2 SD? Misalkan saya nih 2 SD, mainnya itu main apa ya? Sandal dilempar atau kayu yang dilempar. Iya. Nah, ini kok bisa sampai seperti itu, Pak? Atau mungkin background dari orang tua memang suka IT dari kecil gitu, Pak? Iya, dari kakak ya. Oh, dari kakak. Dari kakak itu dulu hobi otak-otik komputer. Padahal di rumah itu nggak ada komputer. Saya mainnya ke rumah orang yang punya komputer. Tapi memang seperti ini. punya komputer tapi yang main ke rumah orang yang punya komputer kan. Ini teman saya sekarang jadi dosen. Temannya jadi dosen, jadi guru. Guru seni tapi berkemampuan IT. Oh iya. Iya, dari kelas SD saya udah tertarik. Daripada musik saya lebih tertarik di IT dulu. Oh, seperti itu, Pak. Karena musik itu kan bakat ya. Bakat saya itu terpendam sampai SMA. Berarti mengetahui bahwa jiwanya itu di musik itu SMA. Justru. Sebelumnya tahunya berarti orang IT. Orang IT. Sukanya IT. Iya, orang IT. SMA itu saya sudah dipanggil jadi orang panggilan, Pak. Panggilan. Berkaitan apa ini, Pak? Komputer saya di rumah mati, Mas. Loh, nanti coba diperbaiki. Itu SMA. Itu SMA sudah bisa memperbaiki. Aduh. Nah, ini Pak, SMA kan berarti harusnya ada kebimbangan antara musik dan juga IT. Pada akhirnya kok kenapa ijazahnya itu yang keluar kok seni musik, Pak? Iya, pada akhir kelulusan. Jadi kelas 3 lah, kira-kira kelas 3. Ya kelas 12 kalau sebutannya sekarang. Sekarang kelas 12 ya. Itu guru seni budaya saya itu melihat potensi. Ya, ceritanya itu melihat potensi. Melihatnya bagaimana? Pada saat itu saya belum punya yang namanya organ, ya, belum punya yang namanya piano, tapi saya bisa main piano. Gimana ceritanya kan gitu. Ya, saya ngiringi lagu-lagu itu sampai upacara-upacara di kabupaten gitu. Bisa. Padahal enggak punya. Kan bingung kan? Aneh ini. Nah, diajari siapa gurunya? Enggak, ini autodidak gitu ya. Belajar sendiri. Mengetahui hal tersebut berarti ya udah, nanti habis ini langsung daftar di UNES aja gitu. UNES. Ini bisa disebutkan, Pak. Berarti kan yang mengarahkan Anda bisa sampai jadi guru seni musik. Masuk UNES itu kan berarti guru Anda bisa disebutkan namanya siapa, Pak? Iya, namanya Pak Edi. Pak Edi. Ya, namanya Pak Edi. Berarti ini salah satu orang yang cukup berpengaruh. Berpengaruh juga. Berkaitan jalan hidup jenengan, Pak. Iya. Itu Pak. Itu yang salah pertama. Ini salah yang kedua. Apalagi ini? Iya, cita-cita saya kan jadi guru nih sejak awal. Jadi dulu waktu SD itu cita-citanya jadi astronot sih. Astronot. Terus karena
astron itu saya takut ketinggian ya. Jadi kayaknya nggak cocok di astron. Iya, sungguh luar biasa Pak. Terus akhirnya ya saya pengen jadi guru saja, jadi guru. Seperti bapak saya itu kan guru. Nah tapi kan milih kan guru apa kan gitu kan? Berarti atau musik. Guru apa nih? Iya. Pikir-pikir ya enakan guru seni musik lah. Kok bisa Pak? Iya ngajar gitaran main. Ngajarnya main. Iya kerjanya main. Kerja saya main ya kan? Kerjanya main. Ya. Kerjanya malah bermain. Ayo kerja ya. Ya ini lagi kerja. Ayo belajar ya. Itu main, saya sempat Pak. Saya dulu sempat melihat Anda apa ya? Ngelesi atau apa sih? Ngelesi ya namanya. Iya. Itu kan kalau disebut ditanya mau kemana Pak Yahidi atau Pak Dias, mau kerjanya apa? Sampai di sana lu main gitar, lu kerja apa main gitar? Nah ini kerja main gitar. Aduh ampun sekali ini. Iya kan gini, kalau itu kan saya diceritain sama bapak saya. Ya. Mau ngajar matematika, mau ngajar itu bayarnya sama. Oh, terus berarti bayarnya sama. Pilih yang mana antara ngajar TIK sama ngajar musik main gitar, nyanyi. Iya. Terus TIK mumet. Bayarnya sama. Ya udah milih itu aja. Gitu. Oh gitu ya. Berarti udah masuk seni musik. Tapi ini Pak, saya juga dapat informasi, entah benar entah salah. Jangan-jangan intel Pak, informasi. Jadi dapat informasi seperti ini Pak. Tapi kan saya mau cek ini, cross check langsung ke sumber yang terpercaya. Itu salah satu guru di sini, kalau nggak salah tuh guru matematika. Iya. Inisialnya tuh Kabib Pak. Iya inisialnya Kabib Abdillah. Nah, inisialnya Kabib Abdillah. Itu mengatakan bahwa Pak Yahidi itu dulu pernah kuliah jurusan teknik informasi. Teknik informasi. IT ya. Nah, itu bisa diceritakan Pak. Itu lebih dulu mana antara seni dan informasinya Pak kira-kira? Jadi SMA tadi ya, Pak Edi kan. Iya, Pak Edi. Habis itu saya seleksi SPMU di UNES satu kali dan langsung masuk di pendidikan seni musik. Langsung diterima ya, hebat sekali nih. Luar biasa. Habis itu saya menjalani perkuliahan seperti biasa. Selama sebentar sih, cuma 5,5 tahun. Ini persepsi saya dan Anda itu kayak berbeda Pak. Teman saya itu teman yang saya anggap cepat itu 3,5 tahun. Kalau saya sendiri 4 tahun Pak. Iya. Itu 4 tahun itu standar, 3,5 itu cepat. Iya. Ini 5,5 cepat Pak ya. Agak mumet ya. Teruskan saja lah. Iya 5,5 tahun. Kan kontraknya 7 tahun ya kalau kita kuliah ya. Itu bukan kontrak Pak. Apa itu? Maksimal. Kontraknya 5 tahun, jadi saya selesaikan selama 5,5 tahun. Ini lumayan cepat sih. Daripada 7 ya Pak. Daripada 7. Iya. Mengerikan. Jadi di akhir perjalanan kuliah saya itu skripsi saya memang agak susah kalau dipikir-pikir. Itu menyelesaikan waktunya 1,5 tahun saya skripsi. Skripsi 1,5 tahun. Lumayan lama. Iya, saya sering ditanya itu, kenapa lama sekali skripsinya? Ya karena nggak digarap gitu. Tapi ini yang 5,5 tahun berarti yang seni Pak ya? Yang seni. Karena skripsi saya lama, ya kan saya bosen juga kan skripsi. Akhirnya saya pilih kuliah lagi lah. Ini sungguh logika yang gak masuk akal. Ini saya sebentar. Ini harus samakan persepsi dulu. Iya gimana? Mengerjakan skripsi lama 1,5 tahun. Iya. 1,5 tahun. Harusnya kan diselesaikan Pak. Iya karena lama, saya bosen juga nunggunya. Saya pengen kuliah lagi. Pak, yang nunggu skripsi itu dosennya apa jenengan Pak? Saya. Ini bagaimana ini? Oh ya lanjut aja, bosan kita nikmati saja. Akhirnya saya ada kesempatan kuliah di IT ya, di salah satu perguruan tinggi di salah satu kota Tasikmalaya. Tasikmalaya? Bisa jauh sekali Pak? Iya tapi kuliahnya di Tegal. Jadi mungkin kayak PGSD di UNES itu kan ada yang di Tegal. Oh gitu. Ada juga Pak di Demak itu ada tulisannya itu universitasnya di Jakarta tapi cabangnya ada di Demak. Iya sama seperti itu berarti. Ya, jadi saya kuliahnya di Tegal. Jadi sambil saya ngerjain skripsi yang musik ya. Itu kuliah. Iya kuliah. Ini kayak logika yang aneh. Sabtu Minggu saya kuliah di sana. Oh gitu. Di Tegal. Bentar Pak. Ini sama nggak ya Pak? Ini kan saya
habis apa ya? Habis makan. Terus Kalau makan nasi terus kenyang. ya. Tak makan nasi jagung gitu. Iya, mirip kayak orang tukang itu loh, bapak-bapak yang jual bakso. Bakso. Terus Kalau capek dia istirahat. Istirahatnya itu main volley. Jadi aduh ini bagaimana ini? Ya lanjut aja. Nah, terus kelanjutannya, Pak? Iya. Sudah kuliah. Habis itu kan saya kuliah. Saya kuliah Sabtu Minggu kira-kira 2 tahun ya. 2 tahun. Itu modelnya saya transfer, Pak. Transfer maksudnya transfer, Pak? Apa ya? Transfer. Jadi mata kuliah yang sudah ada yang sama itu nggak perlu kita. Oh ya paham, Pak. Misalkan ada mata kuliah yang dianggap wajib di semua jenjang ya, misalkan Iya. TIK ataupun seni ada pelajaran yang sama, itu kan berarti sudah dianggap sudah lolos di situ. Nah, gitu. ngomong-ngomong ini udah direkam belum, Pak? Ya enggak tahu. Ya sudah itu. Oke, sudah. Intinya pelajaran yang sama kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu nggak perlu kita kuliah lagi di sana. Jadi ibarat kata, Pak ya, kalau ngambil lagi itu waktu penyelesaian harusnya lebih cepat, bener, Pak ya? Iya. Oh iya. Makanya targetnya 2 tahun apa itu udah selesai. Udah selesai. Tapi di akhir skripsi saya yang Eskom itu. Eskom kan. Ya saya terkendala masalah pendanaan karena swasta agak mahal sih. Nggak bisa minta bantuan sekolah gitu, Pak? Ya saya belum sekolah. Oh, belum sekolah. Berarti masih kuliah, nggak ada yang mendanai atau mungkin sedang apa ya? Ibarat kata yang namanya kehidupan, Pak, ada di atas, ada di bawah, itu sedang merasakan di bawah. Iya, saya sedang merasakan itu ada di bawah. Jadi ya sudah, yang penting sudah dapat ilmunya gitu aja. Oh iya. Sungguh luar biasa sekali. Pak, ngomong-ngomong ini mau dilanjut lagi atau cukup, Pak? Ya, kita lanjut ke part berikutnya saja. Ini sudah jam berapa ini? Berapa menit nih? Nggak tahu. Ya. Soalnya nggak ada detikan waktu, Jadi Pak. masih lama. Kalau diceritakan ini 2 jam. 2 jam. Kita lanjut saja ke part berikutnya. Part berikutnya. Iya. Apa mau lanjut? Ya lanjut aja. Lanjut aja lah. Jadi berkaitan dengan semua prestasi. Ini prestasi atau apa ya? Kemampuan atau keahlian, Pak? Karena kalau bahas prestasi itu kan biasanya ada bentuk entah piala, entah piagam, Pak. Sudah ada piala, piagam yang dimiliki atau belum, Pak? Jadi kalau saya lihat orang-orang ya ikut lomba terus juara itu kayaknya gampang banget. Saya itu beda. Saya ikut lomba tapi nggak pernah apa-apa, pernah dapat apa-apa. Tapi kalau dilihat dari kemampuan itu luar biasa kan, bikin bingung, Pak. Makanya mau dibilang ini nggak bisa tapi menguasai, tapi kalau lomba nggak dapet piala. Ini terus bagaimana ini? Aduh, ampun. Ikut tapi nggak juara. Ikut tapi nggak juara. Aduh. Kalau membimbing dulu pernah itu musik tuh juara 3. Ya tapi gimana ya? Ya sudahlah, kalau prestasinya nggak ada yang dibahas, kita lewati aja, Pak. Setelah dilewati berarti tentunya perjalanan karir, Pak. Setelah memiliki yang namanya ijazah, terus sekarang mengajar di SMA 2, tentunya kan ada perjalanan dari SMA mana, dari mana, atau pernah mengajar di mana, itu bisa diceritakan, Pak, agar kami tahu. Iya. Ini sejak akhirnya saya lulus S1. SPD-nya yang musik dalam waktu 5,5 tahun. 5,5 tahun. 5,5 tahun. 1,5 tahunnya itu skripsi. Iya, kayak transfer. Iya, makanya. Yes. Lanjutkan, Pak. Berarti setelah itu mendaftar. Habis itu saya bentar. Sebelum lulus dulu tahun 2012. Saya ngajar dulu di Tegal. Ngajar di Tegal. Di mana aja latihan ngajar lah ya di SMK Bakti Praja Tegal. Berapa tahun, Pak? 2013, 14, 3 tahun lah. 3 tahun. Sampai 2014-15 ya, tahun ajaran 2014-2015. Setelah itu, Pak? Setelah saya dapat ijazah, saya 2015 di Meranggen. Di Meranggen? Loh, ini menyela sedikit, Pak. Dari Tegal bisa sampai Meranggen, itu pasti ada sebabnya, Pak? Ada. Apa itu, Pak? Ya mungkin saya dipelet ya sama orang sini. Dipelet. Ini nanti perlu disensor nggak, Pak ya? Sekarang kan berbahaya nih. Aduh ya. Saya semua orang itu sekarang bisa melet, Pak. Bisa. Berarti nggak perlu disensor ya pemirsa ya? Karena semua orang bisa melet. Aduh. Berarti mungkin
Di pelet. Berarti berkaitan dengan yang namanya wanita pasti ini. Wanita. Wanitanya aja ini. Aduh, dari Tegal bisa ke sini. Apa yang terjadi, Pak? Apanya yang terjadi, Pak? Ya makanya kok bisa dari Tegal terus bisa sampai ke Meranggen? Ya karena saya ikut mantan pacar saya di sini. Mantan pacar. Biasanya kalau bilang mantan pacar istri. Ya, biasanya. Ya biasanya iya. Ya, tapi ini iya. Ikut istri berarti sekolah di sana dilepas, mundur. Sana lepas. Terus daftar di sini, gitu Pak. Bukan di sini, di Meranggen. Di Meranggen. Oke. Jadi farmasi. Ini saya juga dapat informasi lagi nih, Pak. Itu katanya Pak. Katanya loh ini, Pak. Iya, gimana? Yang bilang sih guru seni kalau ini guru seni. Iya. Nah, guru seni itu bilang kalau pernah merasa minder atau apa ya? Posisi di bawah itu ya, gimana ya? Ngedon. Itu katanya nggak punya modal apa-apa, datang ke sini terus ikut istri, itu rasanya katanya nggak enak. Itu kok bisa titik baliknya bisa lonjak gimana itu, Pak? Iya, jadi gimana ceritanya ya? Jadi mulainya dari mana ini? Dari mana? Dari nol ya, saya kesini itu nol. Hanya modal ijazah. Modal ijazah sama motor Mio yang warna putih. Iya, nggak ada apa-apa. Di sini nggak ada apa sih namanya ya? Kayak sanak family, sanak saudara. Iya, itu nggak ada di sini. Cuma adanya istri. Aja itu. Terus mertua terima itu, Pak? Ya nggak tahu ya, saya belum pernah tanya. Itu belum pernah tanya. Nggak berani tanya. Ini gini ya, ibarat kata ya. Ini kalau saya jadi orang tua, punya anak perempuan. Gak punya apa-apa saya. Ya, punya anak perempuan terus dinikahi, orangnya ikut ke rumah kita. Gak modal apa-apa. Ini apa datang ke sini? Gak ada. Aduh. Tapi ini yang bikin saya lega ini. Apa ini yang bikin lega? Yang bikin lega itu istri bilang gini. Tenang aja, kita itu S1. Udah sejak saat itu, wah, berangkat. Berarti ibarat kata S1 meskipun nggak punya pekerjaan, belum punya uang, kita punya kemampuan. Waduh. Dan itu terbukti ya, Pak. Sekarang Anda sudah mendapat kesempatan mengajar di SMA 2. Mulai tahun berapa itu, Pak? 2017 ya. 2017, 18, 19, 20, 21, 22. Berarti mengabdi selama hampir 5 tahun. Udah lama. Dan ini saya juga dapat informasi lagi nih, Pak. Ini bener atau enggak nih, Pak? Katanya Anda itu lolos tahap 2 P3K di SMA 2. Iya, itu benar itu. Itu benar, Pak. Benar. Nah, dengan nilai berapa itu, Pak? Ya, lebih tinggi dari bawahnya sih. Lebih tinggi dari bawahnya. Yang di bawahnya. Kalau boleh tahu ada berapa yang mendaftar, Pak, saat itu, Pak? Di sini itu 3. Berarti kan ada satu lowongan guru seni musik yang mendaftar 3. Kebetulan nilai Anda paling tinggi. Iya. Oke. Kalau skornya lupa saya. Skornya lupa enggak apa-apa, yang penting tinggi. Nah, untuk SK atau penempatan itu sudah turun, Pak, tentang SK P3K-nya, Pak? Iya, belum. Tapi gini, Pak, dari pengangkatan P3K ini secara teknis harusnya saya lolos di pertama, Pak. Teknis lolos. Lawan saya itu hanya saya sendiri. Oh, iya. Ini saya tahu. Ini sama halnya yang dialami oleh banyak orang ya, banyak guru ya yang ada di guru sekolah induk. Itu ada lowongan 2, guru GTT-nya 2 mendaftar di situ. Secara tidak langsung kan tidak punya musuh. Iya, musuhnya adalah diri sendiri, di mana itu adalah ambang batas apa namanya, Pak ya? Itu tahap P3K tahap pertama itu udah di bawah banget, udah di korting ibaratnya. Nilainya udah dipepet tapi masih belum nggak masuk saya. Karena melawan diri sendiri itu ternyata susah. Ya memang, Pak. Melawan diri sendiri. Saya pernah mengalami itu, Pak. Orang lain bilang tidak boleh. Diri saya bilang iya, ya saya iya, manut, Pak. Kalah sama diri sendiri, Pak. Oke. Dan berarti sekarang sudah diterima meskipun tahap 2, Pak ya? Tahap 2. Nah, ini berkaitan lagi, Pak, kalau bahas apa ya? Kemampuan atau prestasi sih saya bingung. Anggap saja prestasi lah. Iya, wis. Ya, prestasi. Jadi selain sudah lolos P3K, Anda kan juga sudah menempuh yang namanya
PPG Daljab. Iya. Nah, itu bisa diceritakan juga, Pak. Kok bisa mendapatkan seperti itu padahal kan belum apa ya? Katanya kalau di sekolah negeri itu kan sulit, tapi kok bisa mendapat kesempatan seperti itu, Pak? Iya, ini alhamdulillah ya. Jadi saya sebenarnya bareng sama Pak Habib dulu. Yang guru matematika itu, Pak? Iya, yang inisialnya Pak Habib Abdillah itu. Oh iya, benar, iya. Iya. Karena jalurnya itu sama dari swasta, ya kan, kemudian ke negeri. Oh, ke negeri. Nah, nyantolnya itu mungkin karena swastanya, Pak. Oh, swastanya. Oh, ini dapodiknya ada di swasta, makanya dapat kesempatan atau undangan gitu, Pak, mungkin, Pak. Iya. Jadi sebelum ini saya sudah mengalami beberapa kali undangan untuk apa namanya PPG. PPG. Yang ketiga alhamdulillahnya masuk. Jadi 1-2 itu enggak masuk. 1-2 gagal, tapi saat di SMA 2 kebetulan dapat undangan. Free testnya itu berhasil bersama Pak Habib, bener? Iya, di tahun berapa itu, Pak? Tapi Pak Habib duluan yang ikut PPG. Karena dia sudah punya apa sih? Pemberkasan intinya lolos ya waktu itu. Nah, saya nggak lolos. Free testnya itu tahun berapa, Pak? 2019 kan. 2019, tapi pelaksanaan PPG-nya itu 2021. Saya juga 21 tapi akhir, Pak Habib awal. Oh iya gitu, Pak. Mungkin dengan persyaratan-persyaratan yang belum lengkap sudah bisa dilengkapi terus mengikuti. Hasilnya, Pak? Hasilnya Desember 2021 double strike, Pak. Double strike. Maksudnya double strike apa ini? P3K dan PPG. PPG dapat semua, Pak. Lolos, Pak. Lolos semua. Alhamdulillah. Tapi ini berkaitan dengan tadi pagi, Pak, kan ada kejadian nih, Pak. Apalagi? Saya itu dapat informasi lagi. Apalagi? Itu ada guru bahasa Indonesia, namanya itu kalau nggak salah Pak Wahyu Nugroho, Pak. Setiadi. Ya, Setiadi. Nah, benar itu kayaknya, Pak. Dia itu kan apa ya sebutannya mau pinjam uang sebentar gitu, Pak. Pak Yahidi ada uang cash 150.000. Tidak ada. Jawabannya kok tidak ada. Tidak bawa. Pertama tidak bawa. Terus Pak Wahyunya itu menegaskan. Tidak bawa atau tidak punya? Ya tidak bawa dan tidak punya. Selesai. Aduh. Atau mungkin memang gini, Pak ya. Semoga saja. Ini waktu sekarang kan kehidupan seseorang kan tidak ada yang tahu, bisa di atas, bisa di bawah, bisa miring juga, Pak ya. Iya. Waktu saat ini memang semua sudah didapatkan, PPG-nya dapat. Iya. GR, Pak ya. Iya, tapi nggak terpasang. Nah, GR-nya kan belum. Belum lah. Terus P3K-nya sudah dapat meskipun SK-nya belum diterima. Jadi nanti mungkin awal tahun pelajaran tahun depan berarti Pak ya akan menjadi hal yang bagus atau menjadi start yang bagus untuk amin Pak Zaidi dan keluarga. Mulai dari apa ini, Pak? Berarti pendapatan dibahas enggak ini, Pak? Nggak usah. Ya sudah. Ya, musim corona nggak usah. Corona. Nah, yang penting gimana, Pak ya? Tinggal nanti mengkondisikan ya semoga lah yang Anda dapat nanti sesuai dengan yang Anda laksanakan. Nah, saya juga berharap begitu. Ya. Ini seru sekali. Mau disambung lagi, sayanya bingung. Sayanya juga bingung. Nah, makanya mungkin cukup dulu. Ini ya berkaitan dengan guru seni yang memiliki kemampuan IT yang sangat luar biasa. Jadi pemirsa nih bisa dilihat tuh nanti biar di zoom tuh wajahnya itu Pak Zaidi. Editornya siapa ini? Editornya yang ada di sini. Aduh. Iya. Kebetulan saya berada di balik layar terus ya. Ini pertama kalinya saya tampil di sini, Malik. Nah, enggak jadi tutup. Lanjut lagi pemirsa. Nih berkaitan dengan podcast ya, inilah sosok ini ya. Mungkin setelah apa ya podcast yang ini nggak muncul lagi wajahnya sebagai bintang tamu, pasti orang di balik layar yang mengatur jalannya podcast dan menguasai apa ya. Jenengan jadi apa tuh yang ngatur official Semanda, namanya apa tuh, Pak? Admin apa, Pak? Ya, admin LMS dan semuanya pokoknya semuanya ada di Pak Yahidi nih. Mengerikan pokoknya. Aduh. Ya sudahlah. Tutup aja. Ya, tutup aja loh. Mulai bingung. Oke, sampai bertemu lagi. Belum salam dulu sama ini. Nah, mungkin
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Zahidi karena telah memberikan kesempatan yang sangat luar biasa pada guru-guru di sini nantinya ya. Karena sudah membuat wadah untuk menyampaikan informasi dan juga inovasi dari guru-guru Semanda. Dan tidak menutup kemungkinan nanti bisa mengundang bintang tamu yang tentunya bikin wah dan ger di Semanda Podcast. Sampai bertemu lagi di Semanda Podcast berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak yel-yel dulu, Pak. Yel-yelnya apa gitu? Semanda siap jaya berprestasi.